Selamat sore Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mulai acara doa pada hari ini dengan doa malaikat Tuhan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat mengemban janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat ke dalam hati kami, supaya karena kesengsaraannya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dia adalah Tuhan kami antara kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Nur. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, adik-adik, anak-anak, puji Tuhan bahwa sampai saat ini kita diberkati Tuhan, bisa kita sehat, bisa berkumpul bersama. Tidak terasa ini ternyata kita sudah hari ke-16 di 2021 dalam perjuangan yang sangat berat dengan kondisi pandemi yang kelihatannya semakin berat ya. Kalau di lingkungan Bintara 3, Kompleks Bintara 3 aja sudah ada beberapa yang meninggal dan cukup banyak yang terpapar. Jadi benar-benar kita memang harus berhati-hati, terutama yang muda-muda. Kasihan kepada kami yang manula. Kalian misalnya yang muda-muda itu kan kuat ya, jadi OTG, tapi kami yang manula ini bisa jadi korban gitu ya. Jadi biasanya kita mengalami di rumah ini juga ya. Jadi ada ponakan yang masih kuliah, ternyata temannya menelepon sebelum tahun baru nyampe ke rumah, menelepon bahwa temannya itu positif COVID. Lalu tanggal 30 kita langsung suruh swab, ternyata dia juga positif. Dan ya kita ungsikan di di futsal, tapi bebannya luar biasa, stres ya. Jadi apalagi kita yang sudah lanjut usia sangat khawatir. Sementara mereka pun kita khawatir juga, karena yang sedang sakit juga khawatir. Nah, di warga kita, Mas Unggul, puji Tuhan kita dengar sudah negatif ya. Tapi kita kurang tahu apakah istrinya sama Bu Koco, karena baru kalau nggak salah hari ini akan keluar hasilnya, tapi kita belum dengar. Tapi kita berdoa semoga hasilnya baik. Jadi ini pertemuan yang indah di tahun 2021, pertama kali kita bertemu dalam pertemuan pendalaman kitab suci.
Bu Sari sudah mempersiapkan, saya kira, karena dari tahun 2020 dia sudah siapkan. Mari kita serahkan ke Bu Sari. Monggo, Bu. Terima kasih Pak Osman. Selamat sore Bapak dan Ibu yang terkasih dan juga anak-anak juga OMK di lingkungan Santo Vincentius. Puji dan syukur boleh kita panjatkan kehadirat Tuhan karena walaupun via Zoom kita diberi kesehatan untuk mengikuti kegiatan Go Kitab Suci Lingkungan. Kita boleh juga berdoa dan mendoakan saudara-saudara kita, teman dan kerabat kita yang mungkin saat ini sedang sakit agar mereka boleh diberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran sehingga bisa bertemu walaupun lewat Zoom seperti ini. Saya bukan siap dari tahun 2020 Pak, tapi dari awal aja. Saya persiapannya lebih mudah. Penugasannya tahun 2020 sama Pak Hasto. Jadi Iya baik, jadi tim seksi liturgi sangat solid. Terima kasih atas bantuannya juga terutama kepada Mas Tommy sudah sangat membantu, kepada Pak Heru yang mungkin tidak ikut hari ini, juga Pak Anton dan Pak Hasto yang selalu spirit buat saling membantu di tim seksi liturgi sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Kita mulai pertemuan kita pada hari ini dengan lagu pembukaan. Monggo Mas Tommy bisa dibantu. namamu Tuhan. Baik, kita mulai dengan
tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Dalam pertemuan kali ini, kita akan berkenalan lebih jauh dengan pribadi yang istimewa, yaitu Yohanes Pembaptis. Ayahnya adalah seorang imam bernama Zakaria dari rombongan Abia yang bertugas di Bait Allah, dan ibunya dari keturunan Harun bernama Elisabet. Elisabet merupakan saudara sepupu ibu Yesus bernama Maria. Keduanya mengandung pada waktu yang hampir bersamaan. Elisabet mengandung lebih dulu 6 bulan daripada Maria. Dan menurut Injil Lukas bab 1 ayat 41, Yohanes Pembaptis dan Yesus telah saling bertemu ketika Maria masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam. Dikisahkan anak dalam kandungan Elisabet melonjak menyambut kedatangan anak dalam kandungan Maria. Dalam permulaan Injil Markus, sosok Yohanes Pembaptis ditampilkan sebagai utusan yang mendahului untuk menyambut kedatangan Mesias yang akan datang. Dan dalam kitab Yesaya 40 ayat 3 dinyatakan sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Marilah kita dengarkan bacaan Injil dari Markus bab 1 ayat 7 sampai 11. Mohon Mas Tommy. Bacaan Injil Markus 1 ayat 7 sampai 11. Inilah yang diberitakannya sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya. Pun aku tidak layak aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis. Saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu dengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil dari Markus bab 1 ayat 7 sampai 11. Ulasan bacaan. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan ayat 7 sampai 8. Dalam tugasnya sebagai seorang utusan yang diutus, Yohanes Pembaptis sadar betul akan tugasnya. Ia memberitakan, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dengan kata-kata itu, Yohanes mau menunjukkan bahwa dirinya lebih rendah daripada seorang hamba, sebagai hamba terkecil di hadapan Dia yang akan datang. Itu adalah ciri seseorang yang melayani dengan rendah hati. Melalui seruannya di padang gurun, Yohanes mengajak orang banyak bertobat untuk menyambut kedatangan Yesus, mengakui dan menyesali kesalahan-kesalahan akibat dosa. Pengakuan dosa yang dinyatakan dengan tindakan simbolis pembasuhan dengan air atau sakramen baptis mengungkapkan bahwa dosanya telah diampuni Allah. Apa yang membedakan baptisan Yohanes dengan baptisan Yesus? Baptisan Yohanes diawali dengan perubahan hati sepenuhnya atau pertobatan dan dibebaskan dari kuasa dosa atau pengampunan dosa. Maka, baptisan Yesus menyempurnakan dengan kuasa Roh Kudus yang memperbaharui dan memberdayakan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk,
menyesali cara hidup yang lama yang jauh dari Allah dan menggantinya dengan cara hidup yang baru dan kembali kepada Allah. Ayat 9 sampai 11. Engkaulah anakku yang kukasihi. Peristiwa yang khas dalam pembaptisan Yesus adalah setelah Yesus keluar dari air, pernyataan yang ditegaskan oleh suara dari surga. Engkaulah anak-anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Pernyataan ilahi ini bukan berarti pengangkatan Yesus sebagai anak Allah, tetapi Yesus adalah anak Allah sejak sebelum peristiwa pembaptisan. Sebuah identitas pokok yang ditampilkan dalam Injil Markus itu ada awal pembaptisan, yaitu peristiwa tengah atau peristiwa transfigurasi. Peristiwa transfigurasi yaitu peristiwa di mana Yesus dimuliakan di gunung saat bertemu dengan Musa dan Nabi Elia, dan pada waktu peristiwa itu terdapat 3 murid Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan peristiwa akhir yaitu saat Yesus wafat di salib. Yesus melalui pembaptisan Yohanes mau menunjukkan sebagai anak Allah, mau merendahkan diri masuk ke dalam kumpulan orang berdosa, walau ia sendiri tidak berdosa. Jati diri Yesus dinyatakan oleh Allah kepada dunia, di mana langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Roh yang sama inilah yang menyertai perjalanan misi keselamatan Yesus dan nantinya juga akan menyertai perjalanan iman dalam menjalankan tugas perutusan kita masing-masing. Yang ketiga, menemukan pokok dalam bacaan hari ini. Yang pertama, adanya persamaan tugas perutusan yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Yohanes Pembaptis dan Yesus, yaitu keduanya berusaha taat dan setia dalam menjalankan tugas perutusannya dan berpusat pada kehendak Allah. Yang B atau yang kedua, pelayanan yang rendah hati adalah pelayanan yang bukan sekedar pemberian diri dalam melayani, tetapi juga pembentukan diri. Maksudnya, jangan sampai kita lebih banyak mewartakan diri sendiri daripada mewartakan kerajaan Allah. Sebab sesungguhnya kita ini hanyalah alat yang dapat membuka jalan semakin banyak orang yang mengenali Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya, pentingnya makna pembaptisan. Yesus sendiri telah memberi contoh ambil bagian di dalamnya. Baptisan merupakan lambang kita telah memperoleh rahmat pengudusan dengan dibersihkan dari dosa asal, sehingga siap menyambut kedatangan Yesus dengan menjadi terang bagi sesama. Refleksi dan diskusi, bagaimana kehidupan imanku setelah dibaptis? Apa arti tobat bagiku? Bagaimana caraku mengungkapkannya? Sesibuk apapun, apakah aku tetap menyediakan waktu dan menjalin relasi yang intim dengan Allah? Apakah aku dengan sadar menerima tugas perutusanku dalam keluarga dan sesama? Saya dapat menambahkan sedikit. Waktu kita dibaptis, kita sudah bersedia menolak setan dengan segala perbuatannya. Kita sadar bahwa Tritunggal ada dalam diri kita setelah kita dibaptis. Pada waktu Yesus dibaptis, bukan hanya dirinya saja yang ada pada waktu itu, tetapi Roh Kudus. Dan berarti juga Allah Bapa ada bersama dia. Demikian pula pada saat kita dibaptis, maka Allah ada dalam kita sebagai tugas perutusan kita yang selalu akan menemani kita. Dalam pesta permandian Kristus, kita boleh memohon dan disadarkan kembali akan pentingnya sakramen permandian dalam tugas dan kewajiban kita untuk menjadi saksi Kristus lewat kata dan perbuatan kita. Bapak Ibu, mungkin tadi di awal pembukaan lagu Dengan Gembira, mengapa saya mengambil dalam misa. Di situ saya melihat bahwa tugas perutusan dimulai dari pimpinan kita tertinggi, Paus, yang bisa kita lihat
Sehingga kita dengan melihat tadi gambar tadi, tayangan video yang ditampilkan Mas Tommy, kita kembali disadarkan bahwa oh ya, yang sharing tadi, yang refleksi dan diskusi, apakah kita sudah jalankan dengan melihat Paus yang dengan kondisinya tapi tetap mau melayani dengan berusaha semaksimal mungkin, dan kita diajak untuk diingatkan bahwa Roh Kudus ada dalam kita saat kita dibaptis, tugas perutusan kita dilakukan kembali dalam bentuk apapun. Sebetulnya saya memilih ini karena apa? Karena waktu pertemuan Advent ketiga, saya yang memimpin dan saya melihat ada kemiripan antara Injil Yohanes pada waktu Advent ketiga dengan yang sekarang. Yang pertemuan ketiga itu adalah tetanggaku, saudaraku. Di situ tugas perutusan kita. Waktu saya melihat Gokil di Januari, kok ini nyambung dengan Advent ketiga yang saya pimpin. Akhirnya saya bilang saya yang memimpin. Karena saya lihat ada tugas perutusan dalam arti dimanapun kita berada, kita bisa melakukannya. Terutama di keluarga. Dengan keluarga kita sudah memberikan contoh perutusan yang baik, tentunya bisa ke sesama dan masyarakat kita. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya share sedikit atau saya tambahkan, karena Gokil ini kan Go Kitab Suci Lingkungan. Jadi kita sama-sama belajar. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan atau masukkan atau sharing iman yang bisa menguatkan kita satu sama lain. Monggo dipersilahkan Bapak Ibu yang mungkin bisa menambah sharing iman kita yang berhubungan dengan perutusan, terutama saat Yohanes dan Yesus dibaptis dan memberikannya kepada kita saat ini dalam bentuk Roh Kudus. Silakan Bapak Ibu yang mau share atau membantu pengalaman iman. Pak Hasto udah berdiri tadi. Mute Pak Hasto, lagi mute. Hasto dibuka mute-nya. Oke, ya sih. Ya, mengenai pembaptisan ini ya, saya punya pengalaman begini. Waktu di desa atau di kampung, itu saya kan baptisnya masih bayi ya, masih kecil lah, saya nggak tahu. Dan kita waktu itu bisa membaur dengan teman-teman yang lain. Katakanlah ada teman yang tetangga yang Muslim dan juga yang kepercayaan lain. Dari situ saya waktu itu ya biasalah anak-anak kecil pada waktu itu ya. Kalau ngomong asal mangap gitu istilahnya. Kadang-kadang sambil untuk bercanda dan sebagainya. Jadi intinya waktu itu sempat ada candaan. Wah, kamu dibaptis ya? Kamu Katolik ya? Wah, engkau nak mati disalib. Gitu. Istilahnya nanti kan Yesus juga disalib. Jadi ya setelah saya dewasa dan sampai sekarang sudah rumah tangga, saya tidak bisa merasakan juga bahwa seperti apa yang dikatakan Bu Sari tadi ya. Intinya ya, kita sebetulnya juga diutus. Walaupun kita dikatakanlah dalam tanda kutip ya, kita diolok, seperti tadi, kadang-kadang walaupun itu bercanda ya, dan kita bercanda waktu itu nggak seperti sampai sekarang ya. Kalau bercanda sedikit aja, wah langsung ke polisi dan seterusnya. Kita bercanda ya ketawa-ketawa aja kita. Jadi waktu hidup di kampung ya malah tambah gayeng gitu, tambah rukun gitu. Jadi ya intinya kalaupun kita dapat olokan, ya kita ya kalau saya pribadi ya, karena kita udah walaupun saya baptisnya kecil atau bayi, ya itu sudah menjadi pilihan. Jadi kita udah dipilih. Ya udah, kita ikutin aja apa yang menjadi
pilihan atau yang telah memilih kita. Dan saya juga bersyukur dan berterima kasih dalam kehidupan kecil dan sampai sekarang, ya pastilah ada ya semacam ya ria-ria ataupun hal-hal yang mungkin kadang mengucangkan iman dan seterusnya. Karena di dalam keluarga kami juga intinya semua ada, terutama ada yang muslim juga, ada yang malah ada kakak saya itu yang katakanlah ikut suaminya, jadi ikut muslim. Ya udah, kita juga ya di pilihannya. Tapi saya pribadi ya udah, itu urusan mereka, urusan masing-masing. Jadi itu saya setuju, Bu Sari bagus pengalamannya. Memang kita harus menyadari bahwa kita juga diutus dan kita punya semangat. Kita mendahului Tuhan istilahnya. Kita mendahului Tuhan untuk menyadarkan bagi orang-orang yang memang belum mengenal Tuhan. Paling enggak kita bisa mengenalkan lewat kehidupan kita atau pengalaman kita. Oke, Bu Sari itu aja. Terima kasih Pak Hasto atas sharingnya. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan. Bu Hendro itu enggak. Lewat dulu, Pak. Lewat dulu. Ya, Bu. Makasih. Saya mau sharing aja. Jadi mungkin bukan sharing ya. Terima kasih. Bacaan hari ini luar biasa ya, pilihan ini dalam kita suci lingkungan. Menyadarkan kita ya, meskipun kita sebagai orang Katolik, saya yakin benar-benar kita menunjukkan cara tingkah laku kita, cara berkomunikasi kita, cara segalanya, tindak tanduk kita, orang sudah bisa melihat nih, ini orang ini Katolik gitu loh. Jadi tanpa harus mengatakan apapun, hanya dari perbuatan dan tingkah laku, jadi itu. Nah, ternyata tadi kalau soal baptis, saya sama Pak Hasto sama, masih bayi, nggak ngerti itu. Tapi bacaan hari ini mengatakan, ternyata baptis itu menyatakan bahwa Allah di dalam kita gitu ya. Jadi artinya hidup kita ini harus menjadi refleksi Allah kemanapun kita berkomunikasi, berbuat, bertindak tanduk. Saya kira itu menjadi buat kita semua ini, terutama buat anak-anak muda, anak-anak ya. Ternyata setiap kita bicara itu kita sebenarnya sebagai orang yang dibaptis adalah orang yang mewartakan atau yang menyatakan Allah. Jadi harus hati-hati ngomongnya, nggak bisa sembarangan gitu ya. Jadi marah pun sebenarnya ketika kita marah itu, itu kita harus marah dalam bagaimana Allah marah gitu. Jangan marah manusia gitu. Jadi ternyata memang dengan pembaptisan itu benar-benar satu meterai Allah di dalam kita, bahwa kita harus bisa merefleksikan Allah dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, dalam lingkungan kita, dan dimanapun kita berada. Sesuatu tantangan yang berat. Tapi ketika kita mengingat, aku udah dibaptis, apa yang kulakukan itu menyangkut pernyataan tentang Allah. Mudah-mudahan kita menjadi berbuat yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu refleksi saya dari kutipan Injil Markus hari ini, Ibu Sari. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama anak-anak tuh ya. Kalau belajar yang baik, karena belajar itu kita mewartakan Allah, pesan Allah dalam kita belajar gitu ya. Membuat yang terbaik untuk semuanya, untuk Tuhan dan untuk saudara-saudara kita. Itu aja Bu Sari. Terima kasih Pak Osman sharingnya, dan OMK betul Pak Osman bilang dalam kondisi pandemi ini semangat belajar harus tetap dipacu walaupun belajarnya online, bisa memberikan yang terbaik dari dirinya untuk kemuliaan Tuhan dan juga kebanggaan orang tua, dan tetap menjaga kesehatan, tidak
keluar rumah ya Pak Osman ya, Ya, kalau betul, memang betul. tidak perlu, karena Kasihan, anak kita kasihan ini orang tua. iya, betul. Itu juga salah satu tugas perutusan ya Pak Osman, memberikan yang terbaik. Iya, betul. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan? Baik. Kalau memang tidak, satu ayat dari Yohanes 14 ayat 26 yang saya kutip, yaitu yang berhubungan dengan Injil Markus bab 1 ayat 7 sampai 11 tadi. Tetapi penghiburan, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Allah Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dengan kata lain, Tuhan menjanjikan bahwa Roh Kudus akan selalu menjaga dan mengingatkan kita dalam kehidupan kita, terutama dalam tugas perutusan, karena kita sudah menjadi bagian kerajaan Allah. Kita lanjutkan dengan doa umat. Mas Tommy bisa dibantu doa umat. Allah Bapa yang bertata dalam surga, selamat sore. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu kepada kami, semua yang berkumpul di lingkungan Vincentius ini. Kiranya berkat dan Roh Kudus-Mu boleh hadir di tempat ini Tuhan, sehingga Engkau boleh mendengarkan doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Tuhan Yesus, sertailah keluarga di lingkungan Vincentius ini. Berilah Roh Kudus-Mu agar dapat saling memahami, mengasihi, dan saling mengisi di dalam keluarga. Melalui perantaraan keluarga kudus dari Nazaret, semoga keluarga kami dapat mewartakan Injil-Mu lewat sikap dan perilaku kami sehari-hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi garda terdepan di masa pandemi, berikanlah mereka kesehatan, kesabaran, dan Engkau selalu lindungi mereka dalam segala tugas mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga pengharapan akan kasih Kristus selalu bertumbuh, sebagaimana Yohanes Pembaptis menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Sehingga kita siap sedia untuk selalu melaksanakan kelembutan serta kerendahan hati-Nya kepada dalam setiap langkah hidup ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga kaum muda Katolik diberkati dengan iman yang teguh, serta mampu mewartakan kabar sukacita keselamatan di tengah dunia yang serba dinamis. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, masih banyak Tuhan doa-doa yang kami ingin panjatkan ke hadirat-Mu. Engkau lebih tahu Tuhan apa yang ada di dalam hati dan diri kami masing-masing, dan apa yang kami butuhkan. Terutama kami boleh berdoa Tuhan untuk semua gembala-Mu, para suster, romo, paus, uskup, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam tugas perutusan mereka, sehingga mereka dapat mengembalakan gembala-gembalanya dengan baik. Dan juga kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk keluarga-keluarga di Vincentius. Engkau boleh berkati kami semua dengan kesehatan dan berkat, dan Kau jauhkan dari segala macam penyakit, sehingga kami dapat melakukan kegiatan dan aktivitas kami sebagai tugas pewartaan dari-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita boleh satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita satukan juga doa kita kepada Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu Tuhan, atas segala karunia-Mu untuk kami semua. Kita lanjutkan ke doa penutup. Bapak Ibu mungkin boleh baca bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sungguh baik. Tambahkanlah selalu iman kami kepadamu, agar kami mengenal setiap rencana yang telah Engkau sediakan bagi kami. Mampukan kami menjalin relasi yang intim dengan Engkau, sehingga kami semakin sadar akan tugas dan melayani, baik di dalam keluarga dan sesama, selama hidup di dunia ini. Bantulah kami untuk lebih mengenal Engkau, lebih dalam mencintai Engkau, dan lebih dekat mengikuti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke berkat dan pengutusan. Sebelum masuk ke dalam berkat dan pengutusan, di dalam lagu penutup nanti saya memilih lagu Santo Yusuf karena tahun 2021 kita masuk tahun refleksi dan tahun penyerahan kepada Santo Yusuf, penjaga keluarga Kudus Nazaret. Semoga dengan harapan dan doa keluarga kita selalu dilindungi oleh Santo Yusuf sehingga selalu diberkati dan selalu ada dalam kasih dan karunia Tuhan. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga segenap peziarahan dan pelayanan hidup kita dan segenap keluarga kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengarkan lagu penutup. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga.
Yesusku. Agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Demikianlah pertemuan Go Kitab Suci Lingkungan Vincentius pada hari ini. Dengan melihat foto-foto, kangennya terobati, bisa bertemu walaupun via Zoom. Demikian persembahan dari seksi liturgi dan Mas Tommy. Terima kasih. Terima kasih Bu Sari, luar biasa tim kreatif ya. Jadi kita udah melebihi Santa Ana kalau saya lihat kreatif paroki ya. Jadi luar biasa. Tadi saya sangat apresiasi yang baca Injil anak kecil itu siapa ya? Oh, itu keponakan saya suruh tugas perutusan, jadi saya suruh baca kitab suci. Oh iya, saya pikir cucunya Bu Hendro. Tapi luar biasa, seksi liturgi luar biasa melibatkan sebanyak mungkin untuk terlibat berpartisipasi dalam kegiatan yang hanya 1 jam atau kurang dari 1 jam dan sangat terasa kebersamaan kita. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk seksi liturgi kita. Dan juga OMK Pak yang sudah membantu doa-doa. Betul. Dan OMK benar-benar dalam setiap pertemuan kita bisa melihat OMK kita bukan hanya hadir, tetapi memang benar-benar terlibat di dalam acara kita. Kita harap mereka yang memimpin kita di hari-hari yang akan datang. Amin. Nah, sebelum foto bersama, saya ada beberapa pengumuman ya. Yang pertama, Bu Anjar nanti akan men-share atau besok men-share mengenai iuran Santo Yusuf dan juga rumah tangga pastor. Jadi tolong dicek. Jadi karena pandemi ini kita pikir mungkin kita mengharapkan mudah-mudahan kalau Anda sendiri yang ke ATM untuk mentransfer itu kan lebih terkendali ya. Jadi kita akan coba dikumpulkan dengan transfer rekening. Tapi kalau memang ternyata sangat sulit, nanti ditelepon saja Bu Anjar. Barangkali Bu Anjar bisa kirim anak muda untuk menjemput. Bukan Bu Anjar yang menjemput, sudah di atas kepala 6 tuh sudah berisiko tinggi, bahaya. Ya. Jadi nanti ada dari Bu Anjar, ada komunikasi mengenai itu di WA grup lingkungan. Ya, nanti saya kirim. Ya, yang kedua, saya nggak tahu ada Bu Agus. Kelihatannya Bu Agus nggak ada. Nggak ikut Pak Bu Agus. Kita lagi membenahi biduk kita. Saya lihat sudah banyak yang memberikan, tapi kemajuannya cukup lambat. Jadi kalau kita kurang lebih 31-an kakak, mungkin masih ada 8 atau 10 sampai 10 kakak yang belum mengisi. Mengisi dalam arti termasuk mengisi Google Form dan juga mengirimkan dokumen. Misalnya saya baca Bu Hendro, saya sudah katanya, tapi belum di list ya Bu Hendro. Jadi artinya belum. Ternyata berkasnya harus difoto, dikirim. Ya, jadi dokumennya dikirim. Nah, tolong yang lain kan sudah ada daftarnya. Saya nggak enak menyebutkan yang belum. Lebih baik dilihat daftarnya aja. Jadi yang belum itu segera. Karena setelah itu tidak selesai. Bu Agus masih kerja keras untuk menginput itu di sistem. Jadi Google Form itu tidak ujuk-ujuk langsung masuk ke biduk Santa Ana, enggak. Jadi itu hanya cara mengumpulkan data. Sudah bagus, kita sudah 20-an yang sudah, 23 yang sudah mengisi. Nah, mohon yang lain yang belum mengisi atau tetangga kita yang belum mengisi supaya mengingatkan. Saya nggak tahu ya, tadi saya lihat Agung Suryo ya sudah mengisi dia, Sinta. Tapi Bu Koco itu belum. Mungkin mestinya Bu Koco juga punya kakak sendiri karena nggak. Nah itu nggak tahu bagaimana. Mungkin Bu Hendro atau Bu Anjar bisa ingatkan gitu ya. Jadi
supaya dibantu. Jangan Sinta jangan lupa untuk, nggak mungkin Bu Koco nggak mungkin mengisi form itu. Saya juga susah banget ngisinya. Ternyata satu-satu, ya kan? Kalau ada 5 anggota keluarga harus 5 kali masuk di dalam formnya. Ya, jadi mari kita berikan perhatian kita. Yang terakhir, saya selalu mengingatkan, dan ini bagian dari kampanye, kita benar-benar menjaga diri kita. Waktu Unggul kena, saya kaget juga. Tapi setelah itu ternyata di rumah ini kita ada yang kena juga. Meskipun ya, ini pengalaman. Begitu ponakan datang, Ibu Osman dan saya udah bilang jangan pergi. Di rumah aja dulu. Karena kamu ke sini aja kan sebenarnya kita keberatan kamu pulang ke sini. Iya, betul. Jadi jangan pergi. Ternyata dia ya dasar anak muda ya, ngotot. Dia bilang kami udah ada janji mau ngobrol mengenai rencana tahun baru. Ya. Jadi mereka anak-anak muda yang nginap di situ, ternyata yang dikunjungin itulah yang sedang terpapar COVID dan dia baru tahu setelah menginap anak ponakan saya itu di situ. Dia balik ke rumah tanggal 30, kita dengar kabar yang tempat dia menginap kena COVID juga, langsung kita swab mandiri, ternyata positif COVID. Stres luar biasa. Jadi kita tidak ada kontak dengan dia, tetapi karena ya namanya di dalam satu rumah, meskipun bagaimanapun itu kita sangat khawatir dan khawatir mengenai diri kita yang sudah lanjut usia. Ya, jadi dia benar-benar OTG, anak muda, jadi tanpa gejala, dia tidak demam, tidak batuk, ya, tapi ternyata dia positif. Puji Tuhan, kemarin itu 2 minggu, kami suruh swab tes lagi dan sudah negatif. Tapi belum boleh ke rumah. Saya bilang, kamu nggak boleh ke rumah, jadi nanti hari Minggu langsung aja kamu ke Kosmo, jangan ke sini lagi. Memang itu bagian dari pewartaan menurut saya ya. Jadi kalau kita mau menolong dia, menolong diri kita dan menolong sesama kita, ya begitu. Kompleks Bintara 3 kelihatannya ketat, tapi pelaksananya tidak. Ya, Bu Anjar itu kan petugas di RW ya, seolah-olah ketat, tukang jualan nggak boleh datang gitu, tapi mereka di pos itu nggak pakai masker gitu loh. Jadi pedagang siangnya masuk nggak ada yang pakai masker gitu ya. Jadi nggak apa-apa, tapi kitalah yang menjaga diri kita. Saya kira itu mudah-mudahan tidak ada lagi yang kita jangan pakai lagi lah, tidak ada yang akan terpapar COVID di kita karena bermutasi dan kelihatannya semakin berbahaya. Unggul sudah share, begitu tidak mulai makanan tidak terasa rasanya, itu jangan ditunda lagi deh, itu gejala terbaru. Kalau dulu kan panas, batuk, itu kan. Kalau sekarang itu makan tidak terasa, itu pokoknya intinya kalau demam jangan ditunda-tunda deh, cek aja. Saya kira itu. Osman, saya boleh menambahkan sedikit? Monggo Bu Sari. Saya dapat informasi Bu Agus dan Pak Agus tidak bisa ikut karena sedang mengurus Vio untuk operasi usus buntu. Jadi saya mohon Pak Anton atau Pak Hasto Prodiakon membantu mimpin doa supaya prosesnya semua dapat berjalan dengan lancar. Ini saya udah WA Mbak Rina. Mungkin bisa dibantu Pak Hasto atau Pak Anton. Monggo ya, Pak Anton. Pak Anton yang mimpin doa, saya kira langsung aja kita, tidak ada lagi dari saya, sehat-sehat kita semuanya dan selamat menjalani tahun baru 2021. Semoga kemeriahan tetap terdapat di lingkungan Vincentius. Ya, jadi Bapak. Kenapa sih? Pasto atau Pak Anton yang mimpin, ayo. Enggak, kenapa? Nggak tahu, seolah-olah Bu Osman lihat ada dia pikir Bu Atma mau ngomong barangkali gitu loh. Jadi
Makanya dia kayak Bu Atmo mau ngomong katanya. Bu Atmo mau ngomong? Mau ngomong Pak Osman, kapan kita udah setelah pandemi ketemu lagi, begitu ya? Itu dia, itu dia. Ternyata vaksin pun saya sama Bu Hendru nggak berhak sekarang. Iya, iya. Karena vaksin Sinovac itu belum dirancang, belum ada yang untuk usia di atas 60. Masih belum uji klinis. Jadi bukan karena bukan karena nggak mau, tapi karena memang vaksinnya belum ada untuk usia 60 ke atas. Mudah-mudahan yang Pfizer nanti ada, karena itu kan bisa untuk lansia. Jadi memang satu-satunya lah kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu, kita bisa ngumpul dalam kebersamaan offline ya. Pak Anton memimpin doa kita, nanti setelah itu Mas Tommy ngatur untuk foto bersama. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Untuk Mbak Pio yang sedang siap-siap operasi ya. Anaknya Bapak dan Ibu Agus, Pio yang nanti hari Rabu tanggal 20 akan operasi usus buntu. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami muliakan nama-Mu sepanjang masa di dalam kehidupan kami. Kami, lingkungan Vincentius, pada malam hari ini berkumpul secara khusus ingin mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat dan rahmat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami di tengah masa pandemi. Engkau masih menjagai kehidupan kami, dan kami senantiasa selalu berdoa agar kami, umat lingkungan Vincentius, Kau jauhkan dari wabah virus corona yang sungguh membahayakan bagi kehidupan manusia. Allah Bapa, secara khusus pada malam hari ini, kami ingin berdoa untuk proses persiapan operasi anak Ibu Agus dan Pak Agus, yaitu Mbak Vio, yang sampai saat hari ini Kau berikan anugerah sakit. Kami mohon semoga Kau berikan persiapan para medis, dokter, perawat, sehingga pada hari Rabu nanti, pada tanggal 20, rencana yang akan dilakukan untuk operasi usus buntu kiranya boleh berjalan dengan lancar dan semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohonkan kepadamu juga, berkatilah semoga dalam kondisi saat ini kesehatan Vio semakin hari semakin baik, sehingga pada hari Selasa nanti dengan kondisi yang baik dapat melaksanakan operasi usus buntu. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Agus dan Bu Agus, semoga senantiasa Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesabaran di masa pandemi ini. Sungguh banyak kesulitan, terutama saat mengalami anggota keluarga mengalami sakit di rumah sakit. Kami pasrahkan segala doa dan puji syukur kami, kehadirat rahmat-Mu kepada Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami satukan doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ya, foto bersama. Terima kasih Pak Anton. Semoga Vio operasinya berjalan dengan lancar dalam perlindungan Tuhan. Mas Tommy untuk coba dicek masih ada kamera yang tutup. Bu Theo tuh. Kameranya Bu Theo. Kamera Bu Theo tidak nyala. Oh, memang tidak ada ya? Bu Theo-nya memang nggak ada kamera atau gimana ya? Oke, ya udahlah. Nah. Oke. Itu Bu Dianiwati kurang. Ya Bu Imam nggak kelihatannya lampu. Oke. Siap-siap Bapak Ibu, adik-adik semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi, pasang posenya bebas saja. Vaksin. 1, 2, 3. Oke. Mas Tommy, kalau bisa videonya, rekamannya segera di-share juga. Luar biasa tadi itu pasti kita lihat foto-foto itu, pengen lihat foto-foto itu tuh. Jadi kalau bisa videonya langsung, rekamannya langsung diedit, lalu di-share ke grup. Pasti senang semua ngelihat itu. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam, selamat hari Minggu untuk besok ya. Jadi selamat bermalam Minggu. Salam untuk Bu Sagala, salam untuk Pak Sagala ya. Visitorus, Mas Tommy. Terima kasih Mas Tommy. Bu Sari. Pak Anton. Selamat malam. Pak Hasto, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, berkah Selamat, dalam. Mak. Berkah dalam. Sari, Bapak di mana itu? Pak Romi di mana? Bapak lagi ada pertemuan yang komunitas Nias, Pak Osman. Di mana? Di Zoom. Oh, di Zoom juga. Kalau enggak, nanti langsung suruh mandi dia. Begitu nyampe. Kalau dia... Sampaikan salam ya. Ya Pak, siap Pak. Ya. Selamat malam semua, Bu Hendro, Bu Imam, Bu Atmo. Salam Pak.